sebagai host pada podcast hari ini yang bertemakan tentang PMM yang berasal dari Universitas Tanjung Pura. Oke, mungkin sebelum kita akan membahas pada sesi diskusi kita pada hari ini, mungkin boleh perkenalkan juga narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Mungkin dari abangnya atau kakaknya boleh. Perkenalkan, nama aku Geri Alwatama Halid. Aku berasal dari program studi antropologi sosial dari PISIP. Oke, mungkin lanjut kakaknya. Baiklah, perkenalkan nama saya Nungki Kusmatuti. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, berarti dari FOB juga kak ya? Iya. Oke, terus yang saya mau tanya ini tuh seputar ini pendaftaran. Bagaimana sih misalnya kakak dan abang ini mendapatkan informasi tentang PMM itu? Apakah mungkin dari Instagram atau misalnya media sosial atau dari program-program yang diberikan oleh pemerintah atau dari kampus gitu? Mungkin silakan. Kalau dari aku sendiri ya, semenjak hadirnya Mas Nadiem ini sebagai Menteri Pendidikan, dengan dia launchingkannya berbagai macam program MBKM, salah satunya ada PMM. Di sini saya udah mulai mengincar nih program ini. Itu kalau nggak salah dari semester 2. Nah, semenjak itu aku mulai kayak cari informasi nih, entah itu dari TikTok, YouTube, Instagram. Dan setelah pada masanya, pas aku lagi sibuk-sibuknya daftar semester 4, itu aku pertama kali ngurus berkas dulu, yang SPTRJM. Udah itu konsultasi nih dengan dosen, kayak minta saran nih, kayak gimana ya, kayak universitas yang ada prodi antropologi, karena antropologi ini bisa dibilang sebagai prodi yang baru gitu dan nggak banyak di Indonesia. Nah, udah pada masanya juga aku ikut survei kebinekaan, dan itu aja sih kalau dari aku. Oke, mungkin dari kakaknya boleh sharing gitu. Kalau misal dari Umas sendiri itu kemarin agak tricky karena awal tahu PMM itu dari teman alumni SMK yang ikut PMM ke Unhas. Jadi kayak tanya-tanya dikit gitu sama beliau. Terus beliau bilang ikutin aja IG-nya gitu, Instagramnya. Nah dari itu tuh kayak ada pembukaan nih semester ini gitu. Di semester 4 itu sebenarnya persiapannya dari semester 3. Semester 3 tuh kayak udah nanya-nanya mau kemana, terus kayak tujuan PT-nya itu kemana gitu kan. Terus sama nanya juga ke Kaprodi tentang mata kuliahnya nanti gimana gitu. Nah untuk pendaftarannya sendiri sama kayak Bang Geri, untuk alurnya, terus surat pertanggungjawaban, terus surbinnya. Terus untuk yang agak susah itu mungkin di konversi mata kuliah, karena sempat nanya temennya di Malang gitu, kayak gimana sih kemarin mata kuliahnya di situ, terus dia bilang aman kok katanya, itu bisa katanya gitu. Oke, mungkin pendaftarannya kan kalau pendaftarannya ada enggak seperti ada kendala enggak apa gitu? Kendala misalnya ada yang susah diurus atau gimana begitu? Kalau aku sejauh ini lancar-lancar aja sih, kemarin gak ada kendala. Oke, lancar. Iya. Kakaknya? Sebenarnya ada temannya mau ikut daftar, itu yang kendala itu vaksinnya, karena waktu di PMM 3 itu masih pakai surat vaksin kan, dan minimal itu vaksin 2, sedangkan teman aku tuh mau daftar dia itu baru vaksin 1. Nah susahnya tuh di situ, jadi dia batal daftar dan yang daftar tuh cuma aku. Nah untuk teman-teman lainnya, untuk yang di prodi ekonomi sendiri khususnya ekonomi pembangunan, itu di angkatan saya itu cuma saya yang ikut PMM. Oke. Mungkin terkait ada PT tadi ya. Iya. Mungkin PT penerima dan alasan PT tersebut dan wilayahnya itu kayak gimana gitu alasannya milih itu? Kalau aku kenapa milih Unpad? Jujur, ini merupakan PT impian aku pada saat aku TBK kemarin. Tapi karena kayak belum diizinkan orang tua, karena katanya coba dulu nih di Kalimantan, nanti kalau udah pada masanya baru di Unpad. Nah, setelah program ini keluar, saya coba deh gitu, mumpung ada kesempatan kan, itu. Oke, mungkin kakaknya? Nah, kalau aku emang sebenarnya dari awal kuliah itu mau ke UAD, tapi karena ada sesuatu jadi kuliahnya tuh di Untan gitu kan. Nah, jadi tujuan utama kenapa UAD, karena UAD itu salah satu PTS terbaik di seluruh Indonesia gitu kan. Jadi saingannya tuh udah kayak PTN, PTS itu. Jadi dia tuh setara lah gitu. Terus di UAD juga itu boleh dibilang kayak Jogja. Kalau kata orang ke Jogja itu membawa luka, pulang membawa rindu, jadi gitu. Oke, mungkin dari kegiatan akademiknya mungkin apakah ada perbedaan akademiknya di Untan sama di luar lah gitu, gimana? Kalau untuk di prodi antropologi ya, antara Untan sama Unpad tentunya memiliki perbedaan.
Ini kalau di Unpad itu kayak kita tuh kayak di push gitu, kayak dituntut kok harus ini begini. Kalau di Untan kayak masih slow gitu. Dan juga lebih uniknya lagi di Unpad itu dosen kita tuh ada alumni master chef gitu. Itu juga dia ngajar antropologi makanan dan juga kadang ngundang dosen dari luar negeri. Gitu. Ini kakaknya? Oh, kalau saya sendiri itu lebih ke pembelajaran itu di sistem kelompok ya Bang. Jadi kalau misal di UAD itu mereka lebih ke tugas PowerPoint terus dibikin kelompok. Jadi selama saya di UAD itu PowerPoint, presentasi, PowerPoint, presentasi. Nah, terus ada salah satu makul itu ekonomi politik. Jadi kita di situ presentasi kan. Tapi yang beda dari Untan itu dia pakai bahasa Inggris. Jadi kita tuh benar-benar harus tutup pakai bahasa Inggris gitu. Dan saya agak shock karena kita di sini kan masih santai itu kan, bahasa Inggris tuh kayak bahasa selang-seling. Kalau di sana tuh kemarin full bahasa Inggris itu sih Bang. Oke, untuk kegiatan kuliah ini kan juga kalau di Untan juga kan ada liburnya gitu ya kan mungkin. Kalau di luar gitu apakah ada atau sama itu? Dan juga apakah misalnya perkuliahan itu apakah susahnya di Untan atau lebih mudahnya di luar gitu? Kita kan kayak mau tahu lah. Iya. Kalau dari pengalaman aku ya, aku merasakan lebih susahnya di luar. Apalagi Unpad ini kan merupakan salah satu universitas top di Indonesia. Tentunya kayak baik mahasiswanya, baik dosennya itu, wah itu bagus sekali gitu. Sehingga dari pribadi aku sih kayak harus kayak ngejar mereka gitu kualitasnya. Oke, ini kakaknya? Susah di UAD sih. Apa itu kan susahnya kak? Apakah Mungkin karena standar itunya lebih tinggi karena Jawa kan. Kadang kalau pendidikannya itu di Jawa katanya lebih tinggi daripada di luar gitu kan. Untuk mengikuti mereka tuh kadang saya ketinggalan gitu. Mungkin dari sistem pembelajarannya juga beda, terus mata kuliahnya sama kok, cuman dalam standarisasinya itu mungkin lebih berat yang Jawa kemarin di UAD. Oke. Nah itu terus kegiatan PMM yang saya lihat nih kan mahasiswa yang ikut PMM nih kan banyak lah lebih ke seru-serunya gitu kan. Apakah benar seru begitu? Iya seru, karena di PMM itu ada kegiatan namanya modul Nusantara, yang dimana kegiatan ini nih berbobot 4 SKS yang terbagi menjadi 4. Ada modul kebinekaan, modul inspirasi, modul refleksi, dan kontribusi sosial. Nah, kalau di modul kebinekaan ini kami tuh kayak mengunjungi nih, mengeksplor berbagai macam tempat yang ada kalau kami di Bandung kan. Lalu merefleksikan nih, apa yang telah kami dapatkan, apa yang kami rasakan gitu. Dan untuk di kontribusi sosialnya itu kami kayak simulasi KKN gitu, kayak pengabdian kepada masyarakat. Dan itu seru sekali tuh, karena kami tuh kayak berinteraksi langsung dengan masyarakat, kayak mau tahu mereka ini butuhnya apa yang mereka jadi kendala selama ini gitu. Dan juga untuk modul inspirasi juga mendatangkan berbagai macam tokoh, kayak itu baik dari tokoh pejabat, atlet atau apa gitu. Keren sih di Unpad. Oke, kakaknya? Kalau di UAD kemarin itu kan sama juga kegiatannya, ada 4, inspirasi, refleksi, kontribusi, terus kebinekaan. Nah, untuk kebinekannya sendiri itu kemarin kami berkunjung ke salah satu desa itu membatik. Jadi kalau misalnya di sini kan belum ada nih batik itu. Nah, kami kemarin itu diajarin membatik, batik tulis tuh itu secara manual, terus diajarin cara gambarnya, terus cara membatiknya itu kayak mana supaya nggak kena tangan lilinnya itu kan panas kan. Nah, jadi itu kayak diajarin biar nggak kena tangannya. Terus habis dari kegiatan membatik tersebut kita diajak ke lereng Merapi. Nah, di lereng Merapi itu kita keliling dari kawasan yang pernah terkena dari dampak Merapi. Terus kita dibawa ke lava tour, itu kegiatannya itu kayak main air gitu. Terus untuk refleksinya sendiri itu kegiatan yang sudah kami lakukan di kegiatan sebelumnya, bertemu tokoh-tokoh gitu. Terus untuk kontribusinya, kalau abangnya kan kontribusinya mengambil sama itu kan masyarakat kan. Kalau kami beda. Jadi kami itu kemarin Bang bikin apa tuh namanya, tanam bakau. Nah, kami kemarin pesisir pantai, terus tanam bakau, dilanjut dengan bersih-bersih sampah gitu Bang. Oke, untuk kegiatannya itu apakah misalnya sebulan sekali keluar begitu atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali begitu? Kalau untuk Unpad sekali dilaksanakan 2 minggu sekali. Itu kayak saat kan dilaksanakan hari Sabtu ya. Sabtu ini langsung 2 modul nih.
2 modul, 2 kebinekaan, 2 refleksi gitu. Berarti seharian gitu. Iya, seharian dari pagi sampai malam. Berarti itu ada nginap gitu. Enggak, kami tuh kayak mentok-mentok sampai jam 8 gitu. Oh. Kalau di OD enggak, kalau di OD gini, kalau kami pagi udah kegiatan kan, refleksinya itu di minggu depannya atau enggak 3 hari 2 hari tergantung dari dosen modul Nusantaranya kan. Dosen modul Nusantara itu kayak ngajar kan, jadi dia tuh kayak menyempatkan waktunya itu di hari berbeda gitu, jadi enggak kayak di Unpad gitu. Kalau misal hari ini kita kebinekaan 2 atau 3 hari nanti kita baru refleksi. Terus kalau refleksi itu kan kadang kayak membahas itu kan, kalau kami itu lebih banyak pemainnya modul Nusantaranya itu, jadi lebih seru lah kalau kelompok kami kemarin. Oke, mungkin untuk kegiatan PMM sendiri, kalau menurut kakak abang ini kayak gimana gitu? Apakah untuk tahun kemarin kan, apakah seru atau gimana gitu? Kalau untuk aku ya, berhubung prodi aku ini antropologi yang mempelajari tentang budaya, ini sangat seru sih. Dan kita juga kayak melihat nih gimana sih kayak kebudayaan di Jawa gitu, mengeksplor lebih dalam, dan itu juga kayak bisa menjadi bahan riset atau bahan apa gitu. Oke. Sama sih, karena kayak kita kan dari Kalimantan gitu kan, kita belajar budaya Jawa kayak yang membatik, terus kayak ada batik dari patung, ada batik tulis gitu kan, terus kayak kita pergi ke lereng Merapi menelusuri, terus ada juga sejarah Muhammadiyah di situ kan, karena UAD kan Muhammadiyah kan, jadi kita diajarin untuk apa sih asal usul Muhammadiyah gitu. Di sana tuh ada tokoh-tokohnya gitu, jadi kita ke museumnya, terus kita ke masjid besar yang ada di Jogja gitu, kita keliling, kita mempelajari awal mulanya gimana sih masjid ini terbentuk gitu, gimana sih asal mulanya Muhammadiyah ini gitu kemarin. Oke, dan tadi kan banyak jalan-jalan ini kan. Selama abang kakaknya ini PMM itu sudah kemana aja gitu? Mungkin selama berapa bulan? 5 atau 6? 5 bulan. 5 bulan itu udah kemana aja gitu? Dan apa yang dilakukan dan lain-lain gitu. Mungkin secara lebih rincinya lah supaya yang mau ikut PMM lah untuk tahun depan nih jadi lebih tertarik gitu. Kalau untuk aku ya, selain mengandalkan modul, kami tuh juga jalan-jalan nih ke Braga. Karena Braga tuh bisa dibilang kayak tempat andalannya anak PMM gitu. Di situ mereka ngumpul. Dan juga Kak, kami ke Jogja juga kemarin. Oh iya, ada Kayak kemarin yang chat, circle-nya. iya chat Uma kemarin ada nanyain, kamu di Jogja kan gitu. Iya. Karena kami kan kayak, karena modul 2 minggu sekali, jadi menempatkan kosong nih untuk pergi ke Jogja, kadang apa gitu. Kalau dari aku sendiri ya, kemarin tuh ada ke Bromo, kita ke Jawa Timur kemarin, terus untuk yang main tuh ada ke Dieng, itu kami ke Bukit Sekunir, terus ke Danau, sama ke apa itu namanya kayak ya, lereng apa itu lupa namanya, pokoknya itu kayak penuh asap gitu tempatnya. Nah itu untuk yang tersendiri. Terus kalau mau Nusantaranya itu ya paling kita keliling Jogja, terus kayak ke pantai gitu, ke pantai Pantai Kidul. Nah itu kita juga ke Pantai Kidul kemarin untuk penutupan makrabnya. Oke, mungkin ini ada nggak kayak ada kendala nggak selama PMM? Kan kita kan dari luar nih kan, ibaratnya sendiri lah gitu. Apalagi kalau misalnya orangnya tuh lebih introvert lah gitu. Mungkin cara mencari kawannya mungkin ada tips lah dari abangnya atau kakaknya gitu supaya mahasiswa ini jadi lebih pede gitu untuk mengikuti PMM gitu. Kalau untuk aku alhamdulillah nggak ada kendala, karena aku di Jawa itu ada keluarga. Jadi kayak sebelum aku berangkat udah ada persiapan nih, kosnya gimana, kendaraannya gimana gitu. Lalu untuk perkawanan, karena aku orang yang mudah membaur, ya kayak tegur-tegur aja gitu, kayak rasanya kayak SKSD lah gitu. Kevin kakaknya? Nah, kalau saya memang introvert, jadi agak susah bergaul gitu kan. Jadi sebelum datang itu saya ketinggalan informasi tentang grup pribadi dari PMM-nya tersebut kan. Nah, jadi kayak abangnya SKSD gitu, sok kenal sok dekat gitu. Jadi kayak kita kenalan dulu. Nah, untuk waktu datang ke sana itu saya belum dapat kos, dan saya nanya sama temen yang PMM itu, anak Makassar, jadi kayak ada nggak kos yang kosong tuh di situ? Oh ada katanya, kamu kesini aja gitu. Terus dari situlah kayak kenalan sama anak Makassar, terus sampai selesai PMM tuh masih temenan gitu. Terus untuk tips biar apa namanya kayak nggak terlalu introvert, kenalan aja dulu. Terus kayak apa namanya kenalan, terus kayak bertegur sapa walaupun kau capek atau namanya introvert kan, dia suka baterainya low gitu kan. Gak apa-apa, temenan aja sama mereka. Terus kayak untuk akrab atau enggaknya itu tuh urusan nanti gitu. Kita tuh intinya memperbanyak teman gitu. Kalau dari aku sih gitu. Oke. Dan,
Terus ada nggak momen yang berkesan sama kesan dan pesan lah untuk penonton gitu terkait PMM ini gitu. Momen yang berkesan gitu. Ada nggak? Kalau untuk aku ya, momen yang terkesan itu di modul Nusantara di situ di Saung Angklung Ujo. Di situ kami tuh kayak belajar nih cara main angklung, habis itu nengok permainan wayang. Dan di situ juga kami tuh kayak berhamburan nih di lapangan kayak nari bersama apa gitu. Pokoknya itu kami kayak ada yang nangis, ada yang ketawa-ketawa apa gitu. Oke, mungkin kakaknya. Ada 2 momen sebenarnya. Yang satu itu rafting. Jadi di rafting ini di luar modul Nusantara karena kata dosennya ini tuh kayak perpisahan. Jadi kita patungan untuk raftingnya per orang. Terus di kegiatan itu kan kayak rafting itu cita-cita saya gitu. Saya tuh pengen banget rafting gitu. Yeah. Tiba kayak sama dosennya, ayo kita rafting ke Magelang gitu. Kita berangkat ke Magelang. Terus untuk momen yang paling bikin nangis tuh kayak pas foto studio. Jadi tiba-tiba tuh teman saya tuh nangis gitu kayak ini terakhir kah gitu. Ini tuh udah aduh kita nggak ada modul Nusantara lagi nih, kita nanti gimana kalau udah pisah gitu. Di situ pada nangis dan kayak sampai dosen modul Nusantara tuh bilang, nah ini nih alasan saya nggak mau akrab sama kalian, takut perpisahannya Iya, itu bener-bener perpisahan. bikin mewek gitu, aku takut sedih gitu. Terus itulah kayak semangat di situ. Terus yang terakhir itu perpisahan di bandara karena kayak aduh ini terakhir ya gitu, kayak ini udah pulang kah gitu, kayak aku nggak bisa ketemu kalian lagi. Sampai sekarang kayak aku masih gak mau nih sama PMM gitu, udah selesai kah gitu. Itu yang paling kena banget. Oke, mungkin untuk terakhir lah, ini pesan dan kesan lah untuk para penonton gitu terkait PMM ini gitu. Mungkin dari abangnya, kakaknya. Kalau untuk kesan ya, saya tuh kayak mengagumi nih kayak berbagai macam keanekaragaman di Bandung. Udah itu juga kayak aku dan kawan-kawan aku kayak dipersatukan nih dari berbagai macam latar belakang, dan itu kayak berasa bersyukur sekali lah ketemu orang-orang baik seperti mereka. Dan pesan aku mungkin lah untuk mereka nih kayak jangan saling putus komunikasi lah di grup itu kan. Kalau ada apa-apa kasih kabar, entah itu mereka wisuda, kumlot atau apa lagi gitu kan. Lalu untuk bagi kawan-kawan yang ingin ikuti PMM, pertama tuh kan harus cari informasi dulu nih seperti yang aku bilang melalui media sosial. Dan juga jangan lupa minta izin sama orang tua. Itu dari aku. Oke, kakaknya. Kalau dari aku kesan itu karena ini bukan pertama kali keluar Kalimantan gitu kan, tapi untuk survive di Jogja sendiri itu sangat berkesan sama aku karena bagi aku survive di tanah baru itu susah gitu, apalagi untuk aku yang susah adaptasi sama lingkungan baru. Nah, dari aku sendiri itu mungkin lebih ke jangan takut untuk bertanya, karena kalau bisa kita tidak bertanya kan susah di jalan gitu kan. Intinya kita tuh harus berani untuk bertanya, harus berani untuk memulai. Itu dari aku. Terus untuk pesannya sama teman-teman itu jangan takut untuk memulai sesuatu, karena PMM ini tuh kayak lebih berkesan daripada program-program lainnya. Karena apa? Karena di program ini tuh teman-teman ketemu dari seluruh Indonesia berjadi satu di PT penerima gitu. Terus berpisah, dan itu tuh hanya 5 bulan dan kalian kayak bentar gitu kan. Kalau misal di kampus sendiri kan kayak kita udah ketemu dari banyak kan, kita 3 tahun bareng gitu. Tapi kalau PMM itu beda bang, kalian cuma 4,5 bulan di sana, terus kalian beradaptasi kan, kalian udah akrab, kalian udah kayak aku nggak mau pisah gitu, tapi kalian udah dipisahkan sama kewajiban masing-masing gitu. Terus untuk teman-teman aku yang di luar Kalimantan, terus teman-teman aku yang itu, aku makasih banget karena kalian itu ngajarin aku sesuatu yang luar biasa, pengalaman yang nggak pernah aku dapatkan gitu. Jadi dari kalian itu aku udah merasa dihargai gitu di sana. Itu aja bang. Oke, mungkin untuk obrolan kita mungkin cukup sekian. Mungkin saya ucapkanlah terima kasih kepada Bang Geri sama Kak Uma untuk obrolan kita pada hari ini. Mungkin sekian. Bang, bahas siapa? Boleh kan pakai jargon PMM enggak? Oh boleh. Boleh bang. Boleh. PMM 3. Aduh apa ya bang? Bertukar sementara bermakna selamanya. PMM 3. Bertukar sementara bermakna selamanya. Jadi boleh ya bang? Boleh. Oke. PM 3 bertukar sementara bermakna selamanya. Jadi bye-bye. Oke, mungkin sekian dari diskusi kita atau obrolan kita pada hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat Malam. malam.